1. Mengenal hukum dan hukum keperdataan. Poin A. Hukum dan masyarakat. Masyarakat di sini diartikan sebagai bentuk hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Menurut dasar pembentukannya, masyarakat dibedakan menjadi 3, yaitu masyarakat teratur yang terjadi sendiri, dan masyarakat tidak teratur. Masyarakat teratur contohnya seperti perkumpulan sepak bola, dan masyarakat teratur yang terjadi sendiri itu contohnya seperti penonton pertandingan dan penonton bioskop. Dan masyarakat tidak teratur contohnya seperti sekumpulan orang yang membaca buku di tempat umum. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, masyarakat dibedakan menjadi 2, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat patembayan. Masyarakat paguyuban adalah masyarakat yang antar anggota yang satu dengan yang lainnya ada hubungan pribadi sehingga menimbulkan hubungan batin, contohnya seperti rumah tangga. Dan masyarakat patembayan adalah masyarakat yang hubungan antar anggotanya itu bersifat lugas dan mempunyai tujuan yang sama, contohnya perseroan terbatas, persekutuan komanditer, firma, dan lain-lain. Dan menurut peri kehidupan atau kebudayaan, masyarakat dibedakan menjadi 5, yaitu masyarakat primitif dan modern, masyarakat desa dan masyarakat kota, masyarakat teritorial, masyarakat genealogis, dan masyarakat teritorial genealogis. Menurut hubungan keluarga, masyarakat dibedakan menjadi 4, yaitu keluarga inti, keluarga luas, suku bangsa. Manusia harus hidup bersama dalam satu masyarakat yang terorganisir untuk menciptakan tujuan bersama, sehingga diperlukan suatu kaidah sosial atau norma yang mengaturnya. Kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah agama atau kepercayaan, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, kaidah hukum. Poin B. Pengertian hukum. Menurut Profesor Dr. Sujono Swikanto SHMA dan Purnadi Purbacakara SH menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum. Hukum diartikan sebagai berikut. A. Hukum sebagai pengetahuan. B. Hukum sebagai suatu disiplin. B. Hukum sebagai kaidah. C. Hukum sebagai tata hukum. E. Hukum sebagai petugas. F. Hukum sebagai keputusan penguasa. G. Hukum sebagai proses pemerintahan. H. Hukum sebagai tindak ajek atau peri kelakuan yang teratur. I. Hukum sebagai nilai-nilai. Poin C. Sumber hukum dan klasifikasi hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, seperti undang-undang yang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan dengan persetujuan DPR pada pasal 5 ayat 1 J, pasal 2P ayat 1 UUD 1945. Setiap undang-undang terdiri dari konsideran yang berarti dasar pertimbangan yang umum menentukan mengapa undang-undang tersebut dibuat. Tenjiptun atau amar, yaitu merupakan isi atau ketentuan yang diatur oleh undang-undang tersebut. Dan berisi penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan
penjelasan pasal demi pasal. B. Jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang telah mencapai kekuatan hukum yang tetap. C. Kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal dan keadilan yang sama. Syarat-syaratnya yaitu dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat material dan masyarakat intelektual. Syarat material yaitu adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap dan diulang dalam jangka waktu yang lama. Dan syarat intelektual yaitu kebiasaan itu menimbulkan keyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban hukum dan adanya akibat apabila dilanggar. D. Perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Perjanjian internasional ini mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang karena perjanjian dengan negara lain hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPR. F. Doktrin atau pendapat para ahli. Mengenai pendapat ahli hukum dikenal pendapat umum yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari communis opinio decretum atau pendapat umum para sarjana. Oleh karena itu, maka pendapat para sarjana atau doktrin mempunyai kekuatan mengikat sebagai sumber hukum. 2. Klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum dibagi menjadi 3, yaitu fungsi hukum yang terdiri dari hukum material dan formil, B. Hukum berlakunya yang terdiri dari hukum nasional dan hukum internasional, dan C. Berdasarkan isinya, terdiri dari hukum umum, lex generalis, dan hukum khusus, lex specialis. Bab 2. Hukum keperdataan di Indonesia. Poin A. Hukum perdata atau BW. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hukuman antara perorangan di dalam masyarakat atau mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Ruang lingkup hukum perdata dapat diartikan secara luas dan dapat diartikan secara sempit. Dalam arti luas, hukum perdata bisa juga meliputi hukum dagang, sedangkan dalam artian sempit hanya menyangkut hukum perdata saja. Sejarah terbentuknya hukum perdata atau BW. Hukum perdata pada awalnya berasal dari hukum perdata Prancis yang dikodifikasikan tanggal 21 Maret 1894 dengan nama Code Civil de Prancis, yang sebelumnya diakui dan dikodifikasikan. Hukum perdata Prancis terbagi menjadi 2 bagian wilayah hukum, yaitu wilayah utara dan tengah, yang merupakan daerah hukum lokasi lokal yang berlaku hukum kebebasan Prancis kuno yang berasal dari Jermania, dan di wilayah selatan yang merupakan daerah Romawi, di mana hukum yang diakui adalah hukum Siennes yang pada tanggal 12 Agustus 1800 dikumpulkan secara sistematis dalam suatu kitab undang-undang yang disebut Corpus Juris Civilis oleh Kaisar
Justinius. Pada tahun 1796, Lembaga Sidang Perwakilan Nasional di Belanda memutuskan untuk mengadakan kodifikasi di bidang hukum perdata, sehingga dibentuklah komisi atau panitia khusus yang akan merancang serta memikirkan usaha-usaha ke arah kodifikasi itu. Tetapi usaha panitia itu belum berhasil. Pada tahun 1914, Mr. J.M. Kemper, seorang guru besar di bidang hukum di negara Belanda, mengusulkan kepada pemerintah agar membuat kodifikasi sendiri yang menurut kumpulan hukum Belanda kuno meliputi hukum Romawi, hukum Jerman, dan hukum Katolik Gereja. Kemudian, Kemper menyusun draft undang-undang untuk diajukan kepada Belanda dan disetujui oleh Belanda untuk dijadikan landasan kerja bagi komisi yang telah dibentuk oleh pemerintah sebelumnya. Rancangan ini dikenal dengan nama Rancangan 1816. Beberapa waktu kemudian, sebagai akibat dari putusan Kongres Wina, negeri Belgia disatukan dengan negeri Belanda. Rancangan Kemper ini kemudian diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada panitia yang terdiri dari para sarjana hukum Belgia untuk dimintai pendapat. Ternyata panitia tersebut menolak rancangan dengan adanya alasan rancangan terlalu luas dan terlalu rinci. Pada saat itu, M.C. Kemper tidak menyerah dalam menghadapi keadilan tersebut. Dia mengajukan lagi draftnya kepada Raja Willem I agar rancangan 1816 itu tetap dipakai dalam rangka menyusun rancangan undang-undang baru. Pada saat itu, Raja Willem I menyetujui usulan tersebut dan menetapkan bahwa rancangan Undang-Undang 1816 yang telah diperbarui dan disesuaikan dengan saran-saran dan keberadaan yang diajukan oleh para sarjana Belgia itu ditetapkan dalam rancangan Undang-Undang 1820. Tetapi dalam sidang parlemen Belanda pada tahun 1822 rancangan tersebut ditolak. Tidak lama kemudian dibentuk lagi komisi lain dengan tujuan untuk menyiapkan rancangan undang-undang baru bagi seluruh rakyat negeri Belanda dan bisa berlaku di semua pihak. Bertolak dari pengalaman komisi sebelumnya, mereka menempuh dengan cara lain, yaitu menyelesaikan bagian demi bagian. Setiap bagian yang selesai ditempatkanlah dalam standblad atau lembaran negara sendiri-sendiri dan disesuaikan dalam wetbook atau kitab hukum. Jika sudah selesai semua bagian dan direncanakan akan ditetapkan dengan surat keputusan Raja 1 Februari 1831 yang ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Prancis. Namun, sebelum perencanaan pelaksanaan wetbook tersebut di Belanda, muncullah pemberontakan di bagian selatan. Akibatnya pengesahan ditangguhkan hingga waktu yang tidak ditentukan. Setelah pemberontakan selesai, komisi ditugaskan lagi untuk menelaah dan memeriksa bagian rancangan yang telah ada. Pada tahun 1834, pekerjaan komisi tersebut telah selesai dengan surat keputusan Raja 10 April 1838 yang dimuat dalam Standblad atau STP nomor 12 tahun 1838 dan berlaku mulai 1 Oktober 1838 termasuk di dalamnya
BW yang dikenal sekarang. Yang kedua, pengaruh hukum Romawi dalam BW Belanda. Hukum Romawi adalah hukum yang dibuat pada zaman kejayaan Raja Romawi yang terkenal dengan berpedoman kepada hukum-hukum di negara Eropa, yaitu Corpus Juris Civilis yang dikerjakan pada abad 4 Masehi sebagai hasil karya besar dari Raja Justinius pada tahun 526 sampai 565 Masehi. Kekuatan Romawi berlangsung cukup lama sampai akhirnya tidak mampu mempertahankan kedaulatan hingga kerajaan terpecah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Meskipun kerajaan Romawi yang besar telah lenyap, tetapi hukum-hukumnya masih tetap dipakai di negara-negara bekas jajahannya. Oleh sebab itu, hukum Romawi masuk di Belanda pada abad 8 Masehi. Hal ini berarti sebagaimanapun juga hukum Romawi pada saat itu sedikit banyak berpengaruh terhadap hukum yang dibuat oleh pemerintah Belanda di kemudian hari. Yang ketiga, pengaruh hukum Perancis. Pada tahun 1715 Masehi, Raja Ludwig XV memulai usaha kodifikasi hukum pertama di Perancis yang meneruskan usaha pengkodifikasian hukum yang berlaku berkali-kali menemui kegagalan seperti di Belanda. Ketika Napoleon Bonaparte diangkat sebagai konsul pertama di Perancis tahun 1800, dia membentuk panitia atau komisi khusus yang bertugas untuk memikirkan dan mengesahkan kodifikasi hukum di Perancis. Hasil kerja komisi ini diberlakukan pada tahun 1804 yang dikenal dengan nama Code Civil de Perancis, yang sangat terpengaruh pada hukum Romawi, walaupun di dalamnya juga termasuk hukum Katolik atau hukum gereja yang didukung oleh gereja-gereja Katolik. Ketika Napoleon dinobatkan menjadi Kaisar Prancis, Code Civil de Perancis mengalami perubahan sampai tahun 1807 direvisi dan diberi nama Kode Napoleon. Dan tahun 1808 siap diundangkan sampai pada 1 Mei 1809. Rancangan undang-undang ini baru disahkan sebagai undang-undang dan diberi nama Wetboek Napoleon in Charge for Het Koninkrijk atau Kitab Undang-Undang Napoleon yang disesuaikan dengan kerajaan Belanda. Namun, ternyata ini tidak berlangsung lama karena terjadinya pengaruh negeri Belanda dengan Prancis. Setelah Belanda lepas dari kekuasaan Prancis, tak lama kemudian muncullah Kemper yang mendesak pemerintah untuk membuat kodifikasi hukum yang memuat hukum-hukum Belanda kuno. BW yang berlaku di Belanda sejak 1 Oktober 1838 beserta Wetboek lainnya. Meskipun telah dirumuskan berulang-ulang, ternyata masih tetap mengikuti Kode Sivil Perancis yang pernah ada dan berlaku di negara tersebut. Namun perbedaan sistematikanya, Kode Sivil Perancis terdiri dari 3 buku, sedangkan BW terdiri dari 4 buku. 1 tahun kemudian Raja Belanda membentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. Sultan, seorang sarjana hukum Belanda, untuk merancang berbagai macam hukum yang dapat berlaku bagi daerah jajahannya, yaitu Hindia Belanda atau Indonesia, termasuk di dalamnya Burgerlijk Wetboek atau BW dan Wetboek van Kupperhandel atau WVK. Setelah panitia Sultan ini bubar, Presiden
Hungarechkov atau Mahkamah Agung di Hindia Belanda ditugaskan untuk membantu Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memberlakukannya kitab hukum yang baru itu sambil memikirkan pasal-pasal yang mungkin masih perlu diadakan yang telah dirumuskan kemudian dengan pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda 3 Desember 1847 dinyatakan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 termasuk BW yang ada di dalamnya. Pengumuman tersebut berdasarkan asas korespondensi yang tercantum pada pasal 131 Indische-Strafregeling atau IS yang berisi aturan-aturan pemerintahan Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda yang terdiri dari 87 pasal dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1826 berdasarkan STP 1925/577. Asas korespondensi tersebut mengemukakan bahwa bagi setiap orang Eropa yang ada di Hindia Belanda diberlakukan hukum perdata yang berlaku di Belanda. Tetapi berdasarkan pada pasal 131 IS dan keputusan Raja Belanda 15 September 1916 STP 1917 nomor 12 J 528 yang mulai diberlakukannya sejak 1 Oktober 1917 kepada golongan bumi putra dan golongan timur asing dengan sukarela dapat menundukkan dirinya kepada BW dan WVK baik untuk sebagian maupun keseluruhan. Sistem hukum di Indonesia yang seperti ini bertahan sampai adanya Dekret Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan UUD 1945 merupakan aturan tatanan hukum yang berlaku. Namun, peralihan hukum, khususnya di bidang hukum perdata, tidak pernah terjadi. Begitu pula dengan peraturan pemerintahan Nomor 2 Tahun 1945 yang dinyatakan berlaku sejak 17 Agustus 1945. Ini berarti BW tetap berlaku terus sebelum diganti atau dicabut. 4. Pengertian dan sistematika Kitab Hukum-Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Van Don, hukum perdata ialah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarga, hak milik, dan perekatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kajian utama pengertian hukum perdata terletak pada perlindungan antara orang yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, karena di dalamnya hukum subjek, hukum bukan hanya orang, tetapi badan hukum juga termasuk subjek hukum. Hukum untuk pengertian lebih sempurnanya yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Terdapat 2 kaidah di dalam hukum perdata yaitu kaidah tertulis dan tidak tertulis. Kaidah tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan kaidah tidak tertulis yaitu kaidah-kaidah hukum perdata
yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat. Poin B. Hukum keperdataan dalam hukum Islam dan hukum adat. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Rafiq MA, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia, hukum perdata Islam di Indonesia adalah hukum atau ketentuan-ketentuan di dalam Islam yang mengatur hubungan perorangan dan kekeluargaan di antara warga Islam yang menganut agama Islam. 1. Sejarah berlakunya hukum perdata Islam di Indonesia. Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiq MA menjelaskan bahwa hukum perdata Islam di Indonesia adalah hukum atau ketentuan di dalam Islam yang mengatur tentang hubungan perorangan dan kekeluargaan di antara warga Indonesia yang menganut agama Islam. A. Recepti in complexio. Maksudnya, teori ini hukumnya mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Dengan kata lain, teori ini menyebut bagi rakyat pribumi yang berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya. Namun hukum Islam yang berlaku tetap dalam hukum masalah keluarga, perkawinan, dan warisan. B. Lahirnya teori reseptif. Menurut Daud Ali, ada 2 alasan yang menyebabkan teori ini muncul. Yang pertama, karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Hurjonye di Aceh. Menurutnya, hukum yang berlaku dan berpengaruh bagi orang Aceh bukan hukum Islam, dan hukum Islam baru memiliki kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh masyarakat hukum adat. Poin C. Hukum Islam pada masa penjajahan Jepang. Di masa pemerintahan Jepang, perkembangan hukum Indonesia tidak begitu mencolok karena Jepang memilih untuk tidak mengubah atau mempertahankan beberapa peraturan yang ada. Adat istiadat lokal dan praktik keagamaan tidak dicampuri Jepang. Jepang hanya berusaha menghapus simbol-simbol pemerintahan Belanda di Indonesia. Poin D. Hukum Islam pada masa kemerdekaan. Salah satu makna terbesar kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah terbebasnya dari pengaruh Belanda. Walaupun aturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang bertentangan yang didasarkan teori resepti tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. E. Hukum Islam pada masa reformasi. Di antara produk hukum positif yang berlaku di era reformasi, yang jelas bermuatan hukum Islam atau hukum perdata Islam antara lain 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama atau ekonomi syariah. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan terakhir, dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Bab ketiga, hukum perorangan.
Hukum perorangan dalam arti luas adalah ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum dan kekeluargaan. Dalam arti sempit, hukum perorangan memiliki makna yaitu ketentuan-ketentuan orang sebagai subjek hukum saja. Kemudian, mengenai tempat pengaturan hukum orang dalam KUH Perdata diatur dalam buku 1 terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 498, di mana pasal 496 sampai 498 dihapus. Buku ini terdiri dari 18 bab. A. Subjek hukum. Hukum perdata, hukum nasional, hukum Islam maupun hukum adat mempunyai kesamaan tentang pengakuan manusia atau orang sebagai subjek hukum dalam negara yang menyangkut hak-hak ketatanegaranya. Hak keperdadaan itu menurut Sri Sudewi Masejoin Sofwan ada 3 macam. 1. Hak yang bersifat mutlak, terdiri dari hak kepribadian, contohnya hak atas namanya, kehormatannya, hak untuk hidup, kemerdekaan, dan lain sebagainya. Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga yaitu hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak. Hak mutlak atas suatu benda disebut hak kebendaan. 2. Hak yang bersifat relatif, yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perserikatan baik yang bersifat pada perjanjian maupun undang-undang. Meskipun menurut hukum setiap orang adalah pembawa hak tanpa terkecuali, namun ada pembatas-pembatas yang membatasi kecakapan berhak adalah kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan atau jabatan, tingkah laku dan perbuatan, jenis kelamin, dan keadaan tidak hadir dalam pasal 463 KUH Perdata. B. Badan hukum. Badan hukum menurut Rohmat Soemitro adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak dan kewajiban seperti orang-orang pribadi. Unsur-unsur badan hukum mempunyai perkumpulan, tujuan tertentu, hak, harta kekayaan, hak dan kewajiban, dan mempunyai hak untuk menggugat dan digugat. 1. Klasifikasi badan hukum. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, misalnya mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan transaksi jual beli, dan sebagainya. 2. Teori-teori badan hukum. Teori fiksi, teori harta karena jabatan, teori harta karena pertujuan, harta bersama, pemisah kekayaan, organ, teori kepunyaan kolektif, teori tujuan dan kekayaan, dan teori kenyataan yuridis. 3. Syarat-syarat badan hukum. Adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan tersendiri, dan adanya organisasi yang teratur. Nah, dalam tatanan hukum di Indonesia, syarat badan hukum tergantung pada jenis badan hukum yang bersangkutan. Jenisnya seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan. C. Badan hukum menurut hukum Islam dan hukum adat. A. Badan hukum publik terdiri dari pemimpin atau pengurus, harta kekayaan sendiri, dan wilayah tertentu. Badan hukum privat terdiri dari koperasi, yayasan, dan wakaf. D. Domisili dan tempat tinggal adalah terjemahan dari domisil atau one place yang artinya tempat tinggal, diatur dalam pasal 417 sampai dengan pasal 25 KUH Perdata. Di dalam NBW Negeri Belanda, domisili diatur dalam titel 3 buku 1 yang dimulai dari art 10. Catatan sipil adalah suatu pencatatan yang bersangkutan dengan kejadian yang dialami oleh subjek hukum seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian, dan lain sebagainya. F. Pendewasaan atau perwalian ialah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa. 4.
wakaf dan yayasan sebagai badan hukum. Secara harfiah, wakaf bermakna pembatasan atau larangan, sehingga kata wakaf digunakan dalam Islam untuk maksud pemilikan atau pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Wakaf menurut jumhur ulama ialah suatu harta yang memungkinkan dimanfaatkan sebagai barang yang utuh. Dengan putusnya hak penggunaan dari wakaf untuk kebijakan yang semata-mata demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Sejarah perwakilan di Indonesia. Wakaf sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat Indonesia telah dikenal sejak sebelum kemerdekaan, yaitu sejak Islam masuk Indonesia. Banyak bukti-bukti ditemukan bahwa pada masa Kesultanan telah dilakukan ibadah wakaf. Hal ini dapat dilihat pada peninggalan sejarah yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia, terutama yang ada di zaman Kesultanan atau yang pernah diperintah oleh bupati yang beragama Islam. 2. Hal-hal yang terikat dengan wakaf. Syarat-syarat wakif adalah 1. Harus mempunyai kecakapan untuk melakukan tabaruk. 2. Balik. 3. Dewasa menurut undang-undang yang berlaku di negara. 4. Berakal sehat. Dan 5. Tidak di bawah pengampuan. Pengaturan dan pengertian yayasan. Menurut UU nomor 16 tahun 2001, yayasan pada dasarnya merupakan bentuk badan hukum yang diakui secara legal oleh pemerintah. Dalam praktik, yayasan merupakan suatu badan yang menjalankan usaha dan bergerak dalam segala macam badan usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang non-komersial maupun yang secara tidak langsung bersifat komersial. Kemudian yang kelima, ada hukum keluarga dan perkawinan. Hukum keluarga. Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak istri, sedangkan dalam arti luas, keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Ali Afandi mengatakan bahwa hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan setara dan kekeluargaan karena perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan keadaan tak hadir. Asas-asas hukum keluarga. Yang pertama ada asas monogami, yang kedua asas konsensual, yang ketiga asas persatuan bulat, yang keempat asas proporsional, dan yang kelima asas prinsip calon suami istri yang telah matang jiwa raganya. Kemudian ada hukum perkawinan. Hukum pengertian perkawinan. Dalam pengertian agama Islam, perkawinan disebut dengan istilah pernikahan yang berasal dari kata nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Yang keenam ada hukum benda. Pengertian benda. Pengertian benda atau zat secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik menurut pasal 499 BW. Menurut terminologi, benda berarti objek sebagai lawan dari subjek dalam hukum, yaitu orang dan badan hukum. Kemudian macam-macam benda. Yang pertama, kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak, unroerendiszaken, dan benda bergerak, roerendiszaken, menurut pasal 504 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, kebendaan dapat dibedakan pula atas benda yang berwujud atau bersetubuh dan benda yang tidak berwujud atau berubah, menurut pasal 503 KUH Perdata. Yang ketiga, kebendaan dapat dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan, menurut pasal 505 KUH Perdata. C. Pengertian hak kebendaan, ciri-ciri, dan sifatnya. Yang pertama, pengertian. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Menurut Subekti, hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung yang bersifat mutlak. Menurut L.J. van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan langsung berarti bahwa terdapat suatu hubungan yang langsung antara orang yang berhak dan kebendaan tersebut. Sedangkan menurut Sri Sudewi Mas John Safwan, hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Kedua orang tersebut menekankan bahwa hak ini dapat dipertahankan
terhadap siapapun. Yang kedua, ciri-ciri dan sifat kebendaan. Yang pertama, hak mutlak. Hak kebendaan menurut hak mutlak yaitu dapat dipertahankan siapapun juga. Maksudnya, semua orang dapat mempertahankan hak-haknya masing-masing. Yang kedua, Zaak-Gevolg. Hak kebendaan mempunyai Zaak-Gevolg atau maknanya hak yang mengikuti. Artinya, hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga. Dalam tangan siapapun juga barang itu berada. Hak itu terus saja orang yang mempunyainya. Yang selanjutnya adalah asas-asas umum hak kebendaan. Maknanya adalah secara sederhana yang dimaksud dengan asas adalah suatu rumusan yang di dalam terkandung suatu muatan hukum berupa landasan berpikir bagi terbentuknya suatu norma. Hak saja sifatnya masih abstrak dan belum memuat subjek hukum. Apa yang kepadanya dibebankan objek muatan hukum tersebut. Macam-macam asas-asas umum hak kebendaan meliputi yang pertama, asas hukum memaksa. Asas hukum memaksa dalam hukum kebendaan berarti bahwa hukum yang mengatur tentang benda adalah sesuatu yang bersifat memaksa dan bukan bersifat mengatur. Oleh karenanya, para pihak yang mempunyai hak tertentu atas suatu benda tidak dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang. Para pihak juga dapat mengadakan suatu hak yang baru selain yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan hukum perjanjian yang bersifat terbuka, open bar system, yang mana para pihak yang terlibat di dalam perjanjian dapat saja menyimpangi ketentuan yang ada diatur di dalam undang-undang yang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang buat perjanjian. Yang kedua, hak kebendaan dapat dipindahkan. Maknanya bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai suatu benda, sesuatu hal yang dapat dialihkan kepada orang lain. Peralihan hak atas kebendaan tersebut dilakukan melalui suatu perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang mana suatu hak kebendaan dilahirkan, dipindahkan, dirubah, atau dihapuskan. Yang terakhir, asas individualitas. Berarti, kebendaan harus dapat ditentukan sebagai kesatuan tertentu. Maksudnya, bahwa apa yang dapat dikatakan sebagai kebendaan adalah apa yang menurut hukum dapat ditentukan sebagai suatu kesatuan atau sebagai suatu jumlah atau ukuran tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1333 KUH Perdata. Misalnya yang menyebutkan suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, jumlah barang itu tidak perlu pasti. Asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitungkan. Materi terakhir adalah benda menurut perspektif hukum Islam. Pengertian harta adalah harta dalam Islam dikenal sebagai al-mal yang mencakup benda yang tampak dan dimanfaatkan yang tidak tampak. Harta menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dimanfaatkan. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengartikan harta sebagai sesuatu yang dicenderungi manusia dan memungkinkan untuk diserah terimakan.